Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, siapa yang menjadi panutanmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar ucapan. Cinta kepada Nabi bukan hanya seremonial yang diulang-ulang ketika Isra Mi'raj, ketika Maulid, maka semua mengatakan aku cinta kepada Nabi. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, cinta kita kepada Nabi adalah kita berusaha mengikuti tauladan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa menambah ketaatan, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dua hal yang harus kita perhatikan ketika Allah masih memberikan kita kesempatan, berarti kita masih bisa untuk menambah kebaikan dan juga memohon ampunkan dosa-dosa kita. Apabila waktu dan kesempatan itu tidak Allah berikan, kita juga berhusnuzon bahwa Allah ingin menjauhkan kita atau mencukupkan kita dengan keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kemudian juga kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu percayalah, kalau kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, kalau kita mempelajari sunnah-sunnah yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu begitu indah kehidupan ini, begitu luar biasa yang akan terjadi kepada kita. Maka sebelum kami memulai pengajian, mari kita belajar terus bagaimana meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sifatnya, sikapnya, akhlaknya, dan apapun yang beliau tinggalkan untuk kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, manusia sudah Allah sampaikan bahwa akan menemui ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan memiliki batas hidupnya atau menemui kematiannya. Tetapi Bapak Ibu, manusia terkadang tidak menyadari ketika dia sudah meninggal, maka di dunia ini, di atas muka bumi ini, manusia akan segera menghantarkannya ke tempat peristirahatannya. Tidak ada pun satupun manusia yang mau berlama-lama dengan orang yang sudah dinyatakan meninggal. Tidak ada satupun anak, istri, suami yang mau tidur dengan kita apabila status kita sudah berubah menjadi jenazah atau mayit. Maka inilah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa ketika jasad kita ini yang tertinggal dan roh sudah diambil oleh Allah, maka tidak lagi berharga kita di atas muka bumi ini. Sebesar apapun pengaruh kita, sebesar apapun panggilan kita dengan gelar yang begitu panjang, sebesar apapun jabatan kita, maka ketika kita sudah berstatus jenazah, berstatus mayit, maka manusia bersegera untuk menghantarkan kita ke dalam tanah atau ke dalam perut bumi. Maka ini menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu. Haruslah kita benar-benar mempersiapkan hari akhirat kita. Kemudian Bapak Ibu, setelah diantarkan
kepada tempat peristirahatan, ke liang kubur yang sudah digali oleh masyarakat tadi. Kemudian setelah kita benar-benar sempurna dikuburkan di tempat peristirahatan kita, maka orang-orang akan pergi. Setelah beberapa hari Bapak Ibu, yang pertama yang akan mengalami pembusukan adalah di bagian perut kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa hal ini bukan kebetulan, hal ini bukan hanya proses alamiah manusia, tetapi Allah memberikan prosesnya, bahwa perutlah yang pertama akan membusuk, atau perutlah yang pertama akan hancur. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa manusia ini pada dasarnya lalai, manusia ini pada dasarnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia mengatakan dia mencari nafkah, dia mencari sesuap nasi. Maka yang pertama Allah hancurkan adalah bagian perut dari isi lambung kita, yang kita berusaha setiap hari untuk mengisinya agar kita tetap hidup. Ternyata ketika kita sudah meninggal, itu yang pertama membusuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita harus mengambil pelajaran dan hikmah daripada hal tersebut. Kita harus membaca isyarat yang Allah berikan, bahwa betul kita mencari nafkah, bahwa betul kita mencari penghidupan di dunia ini, tetapi jangan sampai kita mencari penghidupan sampai kita melalaikan yang memberikan kehidupan. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah apa yang membusuk, yaitu yang membusuk adalah di area kemaluan seseorang. Artinya Bapak Ibu, inilah yang membuat manusia rusak di atas muka bumi ini. Kalau dia tidak pandai untuk menjaganya, maka dia akan hancur sehancur-hancurnya. Ada seorang pejabat yang sudah Allah berikan rezekinya begitu luas, sudah Allah berikan ketenangan dalam keluarganya, tetapi karena tidak mampu menjaga hawa nafsunya, keluarganya hancur, jabatannya hilang, kemudian harga dirinya di tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini juga adalah sesuatu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita bermain api dengan hal tersebut, karena kalau dia sudah dimulai, maka akhirnya kita sendiri yang akan hancur, kita sendiri yang akan hangus terbakar oleh hal tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu ini pengingat bagi diri kami sendiri, itu dulu yang pertama, dan tentu bagi kita semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu kita membuka hal-hal yang membuat kita hancur nantinya. Jangan sampai Bapak Ibu, mohon maaf, di berita-berita hari ini setiap hari ada saja kasus-kasus perselingkuhan yang kami lihat, dan itu tidak dilakukan oleh muda-mudi Bapak Ibu, orang tua umur 30, 40, 50, bahkan masih ada yang di atas 50 masih ada seperti itu. Maka Bapak Ibu, ketika di dalam kubur tadi, bahwa yang kedua yang hancur adalah di area kemaluan kita, maka Allah mengindikasikan manusia bisa hancur dengan hal tersebut, maka jaga dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita dikubur tadi, maka seluruh badan kita pada akhirnya diproses yang ada di dalam kubur 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, berbulan-bulan, dan pada akhirnya tubuh kita akan menjadi bagian dari tanah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ketika berada di dalam kubur, ada beberapa pertanyaan yang akan hadir kepada kita. Ada malaikat yang Allah suruh, ada malaikat yang Allah utus untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada kita.
Yang pertama adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu. Tentu Bapak Ibu, pertanyaan ini begitu mudah, tapi ketika kita di dunia, pertanyaan ini begitu mudah dijawab, tetapi ketika kita masih berada di dunia, ketika kita sudah berada di alam kubur, maka yang menjawab bukan lagi lidah kita, yang menjawab adalah roh kita, yang menjawab adalah yang benar-benar ada dalam hati kita. Kalau tidak ada dalam hatinya Allah selama berada di dunia, maka itu tidak akan bisa terjawab. Marrabbuka, maka ketika seseorang sudah masuk ke dalam kubur tersebut, itu yang pertama dipertanyakan, marrabbuka, siapa Tuhanmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar kita jiwai keimanan kita. Benar-benar keimanan itu yang akan menjawab ketika masuk dalam kubur nantinya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu, maka yang kita jawab adalah Allah. Allah. Ini perlu Bapak Ibu, begitu sedihnya kita. Tidak ada yang, kalau di dunia masih ada yang bisa membantu kita, tetapi di liang kubur tadi tidak ada satupun yang akan membisikkan, tidak ada satupun yang akan membantu selain daripada diri kita sendiri. Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, siapa yang menjadi panutanmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar ucapan. Cinta kepada Nabi bukan hanya seremonial yang diulang-ulang ketika Isra Mi'raj, ketika Maulid, maka semua mengatakan aku cinta kepada Nabi. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, cinta kita kepada Nabi adalah kita berusaha mengikuti tauladan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedikit cerita Bapak Ibu, ada satu kisah, yaitu ini terjadi Bapak Ibu dan orangnya masih hidup, yaitu seorang Syekh Asrar namanya. Ini masih hidup, bisa Bapak Ibu cari di Google. Bisa Bapak Ibu cari di Google Syekh Asrar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada diskusi agama yang mereka lakukan antara agama Islam dengan agama lainnya. Maka dalam agama lain mengatakan ada sebuah bahasa di situ, minumlah racun tersebut, maka kamu tetap akan selamat. Maka si pemuka agama yang lain tadi mendengar ayat mereka itu, mereka tidak melakukan meminum racun tersebut. Maka Syekh Asrar ini ketika dia ditantang balik oleh pemuka agama yang lain, dan dia mengatakan, kalau benar kamu kepada Nabi Muhammad SAW, imanmu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan bacalah bismillah, kemudian racun akan tertawar. Jadi ketika itu Syekh Asrar ini tidak ambil pikir panjang, beliau meminum racun yang ada di depannya dengan mengucapkan bismillah, kemudian dia memakan 7 butir kurma. Karena Rasulullah mengatakan itu, ketika memakan sesuatu bacalah bismillah, dan ketika kamu merasa ada racun di situ, makanlah 7 butir kurma. Dia tanpa berpikir panjang, dia meminum racun tersebut dan memakan buah kurma tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bedanya tentang keimanan. Mungkin bukan untuk dicontoh meminum racun tadi, bukan dicontoh untuk menguji keimanan tadi, tetapi ketika masanya datang keimanan kita diuji oleh orang lain, maka tidak ada kata lain sami'na wa ata'na. Kita benar-benar yakin, itulah yang dikatakan cinta kepada Nabi tadi, bahwa tidak ada lagi yang meragukan kita kalau Nabi sudah mengatakan hal tersebut.
Padahal sampai hari ini Bapak Ibu beliau masih hidup. Beliau bisa kita cari Bapak Ibu. Jadi kami tidak ingin kisah ini menjadi sesuatu yang itu dibuat-buat. Tidak Bapak Ibu, hari ini beliau masih hidup dan ceritanya sudah banyak dituliskan di sosial media. Ceritanya itu sudah dituliskan di internet bahwa menunjukkan beliau dengan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada yang lebih besar daripada Allah dan Rasulnya dalam hatinya. Itulah yang benar-benar cinta kepada Nabi. Man nabiyuka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, apa agamamu? Tentu agama Islam. Agama Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Agama Islam yang mengajarkan bahwa kita saling menyayangi, saling menghargai, saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Kemudian ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Apa kiblatmu? Tentu kiblat kita adalah ke Makkahul Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah. Kemudian man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ini perlu Bapak Ibu. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara kita adalah saudara mukmin, saudara muslim. Itu yang pertama yang harus kita kuatkan persaudaraan kita. Jangan mudah baca ka awak sesama awak. Aduh sakit nak nioi ku awak sakit, aduh sakit masalah ndak nioi ku le. Akhirnya sampai nyo surang se. Inyo se nan batu orang ndak batu alai sadojo. Maka Bapak Ibu, kita lihatlah kalau ada permasalahan, semisal di jalan, di pasar, kalau masih bisa kita bicarakan, itu saudara muslim saya, itu saudara muslim saya, itu saudara seiman saya. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, karena itu ditanya nanti akan bertentangan dan mungkin tidak bisa kita jawab kalau pada di dunia ini kita benar-benar tidak mau bersaudara dengan saudara muslim kita. Bagaimana caranya kita menjawab nanti di dalam kubur, saudara saya adalah muslim, yang ternyata saudara muslim kita sendiri yang kita sakiti. Tidak pernah kita memohon kepada Allah untuk perjuangan saudara kita di Palestina. Tidak pernah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk saudara kita yang ada di Aceh dan saudara kita yang kena musibah, yang terzolimi. Maka Bapak Ibu, semua itu apabila keberpihakan kita di dunia ini kepada saudara kita muslim, maka jasad kita yang sudah terkubur di liang nanti akan menjawab, akan memberikan jawaban. Roh kita akan memberi jawaban bahwa saudara saya adalah saudara mukmin atau saudara muslim. Kalau tidak Bapak Ibu, maka sulitlah untuk menjawab nanti. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, tentu kita berharap persaudaraan kita di sini jamaah Sabbih Isma ini bukan jamaah yang hanya bertemu, hanya berkumpul lalu selesai. Kita berharap persaudaraan jamaah ini adalah persaudaraan yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Persaudaraan yang kita buat hari ini benar-benar akan Allah kembalikan kita di akhirat dan mempertemukan kita lagi sebagai satu saudara, sebagai satu keimanan yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil, yaitu ketika di liang kubur nanti, yang pertama hancur adalah perut kita, yang pertama hancur adalah kemaluan kita. Jangan hanya kita di dunia ini mencari penghidupan, tapi sembahlah, tunduklah kepada yang memberi kehidupan. Dan juga Bapak Ibu, persiapkan jawaban kita, tentu bukan dengan lidah yang pandai berdusta, tetapi dengan amalan yang kita tunjukkan, dengan bukti yang kita lakukan. Maka itulah yang akan menjawab di akhirat nanti, yang menjawab di dalam kubur nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pengingat bagi kami dan kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.